Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru ini, saya ingin memberikan review serta preview dari pertandingan tim nasional Indonesia U19. Yang pertama adalah review dari pertandingan lawan Brunei, yang kedua adalah preview dari pertandingan lawan Thailand. Pertama-tama saya ingin memberikan review dari pertandingan lawan Brunei yang berakhir untuk kemenangan timnas Indonesia U19 dengan skor telak 7-0. Tentu kita wajib mengapresiasi kerja keras dari para pemain ya teman-teman, karena kita tahu bahwa timnas U19 harus menang lawan Brunei dan harus menang secara telak. Karena timnas kita perlu 3 poin dan juga tabungan selisih gol. Artinya para pemain menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi menurut hemat saya masih ada kekurangan dari permainan timnas U19. Karena walaupun timnas U19 bisa mencetak banyak gol, menciptakan cukup banyak peluang, tapi juga para pemain melakukan banyak pelanggaran. Padahal lawannya adalah Brunei yang kita tahu levelnya jauh di bawah kita dan tentu jauh di bawah Vietnam dan Thailand. Jadi saya melihat kesulitan bagi para pemain timnas U19 ini beda di pertandingan lawan Brunei. Jika di pertandingan lawan Vietnam sulit bagi mereka untuk menciptakan peluang. Tapi di pertandingan lawan Brunei ini sulit bagi mereka untuk melakukan pressing. Sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan, terutama di lini tengah. Nah, hal seperti ini tidak boleh diulangi di pertandingan nanti lawan Thailand, teman-teman. Ya, karena sama-sama kita ketahui bahwa Thailand kan levelnya jauh di atas Brunei juga kan. Dan juga Thailand adalah tim yang mengandalkan permainan fisik. Mereka bermain sangat agresif. Saya nonton pertandingan antara Thailand lawan Filipina dan juga Thailand lawan Myanmar. Mereka menang dua pertandingan tersebut dan juga mereka tidak kemasukan gol. Saya melihat mereka bermain dengan stamina yang luar biasa, tekniknya bagus, mereka bisa menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan dan seharusnya mereka bisa menang dengan jumlah gol yang jauh lebih banyak. Tapi bukan berarti Thailand tidak punya kelemahan. Thailand pun punya kelemahan. Saya melihat para pemain mereka sedikit terlambat untuk recover position, untuk kembali ke posisi mereka setelah membangun serangan. Sehingga para pemain Myanmar dan juga Filipina bisa menciptakan cukup banyak peluang. Cuma sayangnya mereka tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang tersebut untuk mencetak gol. Jadi bagi para pemain timnas U19 ini ketika mereka sudah mulai rapi dalam urusan menciptakan peluang, ya meskipun lawannya adalah Brunei, tapi kan gol-gol yang dihasilkan kita lihatlah mayoritas adalah gol-gol yang dihasilkan melalui proses kerjasama secara tim kan. Hanya 2 lah yang menurut saya dari scrimmage ya. Yang pertama Hoki dan kedua Nico. Tapi selain itu kan ada kerjasama di antara para pemain. Jadi ya itu sangat penting karena mereka perlu memantapkan kerjasama mereka. Dan kita juga jangan lupa bahwa ini adalah timnas U19 yang belum lama dibentuk. Jadi wajar jika ada kesalahan dari para pemain. Tapi saya berharap jika ada kesalahan dari para pemain, ya mereka bisa belajar dari kesalahan tersebut. Agar di pertandingan selanjutnya tidak diulangi. Dan juga saya harapkan mereka bisa segera memantapkan kerjasama di antara mereka. Memang lawan Brunei terlihat mereka dengan mudah bisa menyerang, menciptakan banyak peluang, mencetak banyak gol meskipun seperti yang tadi saya katakan, banyak melakukan pelanggaran. Tapi kan beda ketika lawan Vietnam. Karena Vietnam pun memberikan counter pressing. Dan saya agak bingung juga, kok lawan Vietnam gak banyak pelanggaran, ternyata lawan Brunei banyak pelanggaran. Artinya ya para pemain ini lawan Brunei tidak bermain tenang teman-teman. Banyak yang menilai lawan Vietnam tidak bermain tenang. Kalau saya melihat lawan Vietnam mainnya sudah tenang, kita sudah mendominasi. Para pemain Vietnam tuh sudah kena mental sebenarnya. Tapi ya sayang, kerjasama di antara para pemain timnas U19 di depan itu tidak rapi sehingga tidak bisa menciptakan banyak peluang agar bisa mencetak gol. Lawan Brunei, peluangnya banyak, golnya banyak, tapi gak tenang. Maka itu banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Nah ini perlu dibenahi nanti di next match lawan Thailand. Akan jauh lebih sulit lawan Thailand teman-teman. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya. Thailand ini adalah tim terkuat di grup A. Tapi bukan berarti timnas U19 tidak punya peluang lawan Thailand. Jelas punya peluang dan para pemain juga tidak boleh takut lawan Thailand. Mereka juga perlu bermain dengan kepercayaan diri yang baik. Karena ya kita bermain di kandang sendiri. Para pemain harus paham bahwa mereka bermain di tanah air. Dukungan supporter luar biasa di dalam stadion. Jadi mereka harus bermain dengan self-confidence. Mereka harus yakin dengan kemampuan mereka. Dan juga mereka harus memahami game plan dari Coach Sintayong. Jadi jangan sampai pelatih memberikan instruksi untuk melakukan ABC, ternyata para pemain melakukan XYZ. Nah, itu yang perlu mereka hindari. Jadi mereka harus paham,
ya, mereka harus mengandalkan intelijensia meskipun mereka masih sangat muda. Bahkan ada beberapa pemain yang usianya baru 17 tahun loh teman-teman. Hoki Caraka, Arkan Fikri, Ronaldo Kuate, dan Marcelino Ferdinand. Mereka baru berusia 17 tahun. Ya tapi sekarang lah waktunya mereka harus belajar bermain mengandalkan intelijensia. Agar nanti pressing yang mereka lakukan itu bisa efektif tanpa melakukan pelanggaran. Passing yang mereka berikan bisa akurat. Kemudian shooting yang mereka lepaskan juga bisa akurat. Ini hal-hal dasar yang sangat penting. Jika mereka tidak bisa membenahi atau meningkatkan level permainan mereka, nanti akan lebih sulit lagi ketika bermain di Piala Dunia U20 tahun depan teman-teman. Kan tim ini dipersiapkan juga untuk Piala Dunia U20. Jadi ya mulai sekarang nih para pemain harus bisa memantapkan kerjasama mereka dan juga meningkatkan level permainan. Memang masih muda, tapi harus mulai sekarang mereka bekerja lebih cerdas lagi. Jadi jika bekerja lebih cerdas, tentu mereka akan bermain mengandalkan taktik. Ketika sudah mengandalkan taktik, permainannya taktis, nah disitulah para pemain tim lawan itu bisa dilumpuhkan. Seperti yang kita lihat di pertandingan semalam lawan Brunei, terlihat taktiknya itu berjalan. Nyerang dari flank, ada pemain yang overlap, ya, dari belakang, memberikan crossing, kemudian ada gol. Ada pemain yang memberikan long ball, ada pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola, memberikan umpan lagi, kemudian ada gol lagi. Memang seharusnya timnas U19 bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Ya tapi menurut saya mereka juga menghemat tenaga teman-teman. Apalagi ada beberapa pemain inti yang ditarik di babak kedua kan, digantikan oleh pemain lain dari bangku cadangan. Yang seperti pernah saya jelaskan bahwa kualitas pemain di antara para pemain yang biasa bermain sebagai pemain inti dan juga yang biasa dimainkan dari bangku cadangan tuh beda jauh. Dan kita bisa kembali melihatnya di pertandingan kemarin malam di babak kedua. Kan gak banyak peluang berbahaya yang bisa diciptakan oleh para pemain timnas U19. Sehingga kita hanya bisa menambah 1 gol. Ya oke lah, sekarang sudah bisa menang dengan skor telak 7-0. Tapi gak boleh puas dulu para pemain dari timnas U19. Karena perjuangan masih berat. Match selanjutnya lawan Thailand jauh lebih berat, 1000 kali lebih berat daripada lawan Brunei. Bukannya saya menakut-nakuti, tapi saya sudah nonton pertandingan dari Thailand. Ya teman-teman yang belum nonton bisa menonton ulang, bisalah kalian cari di YouTube. Saya nonton ulang, full pertandingan dari Thailand, lawan Myanmar dan juga lawan Filipina. Ini tim yang mengandalkan intelijensia. Mereka tahu kemana mereka harus passing, mereka tahu kapan mereka perlu mengandalkan skill individu, mereka tahu kapan mereka perlu memberikan direct pass, mereka tahu kapan mereka perlu bergerak dari wing, mereka tahu kapan mereka perlu bergerak dari tengah. Nah itu yang perlu diantisipasi oleh para pemain kita dan saya harapkan jangan bermain dengan strategi bertahan. Kita bermain di tanah air, kita harus menyerang dan merepotkan mereka seperti yang kita lakukan lawan Vietnam. Dan saya harapkan para pemain bisa tampil tenang. Jangan seperti di pertandingan lawan Brunei, tapi seperti di pertandingan lawan Vietnam. Tenang sekali para pemain kita. Keluar menyerangnya enak, ya kan gak banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Membuat para pemain Vietnam tuh jatuh bangun sehingga mereka begitu banyak drama kan, sedikit-sedikit jatuh, nggak mau cepat bangun. Nah itu yang perlu mereka lakukan lagi di pertandingan lawan Thailand. Dan saya berharap Marcelino Ferdinand kembali menjadi otak serangan dari timnas U19 dan juga bisa mengalirkan bola-bola yang akurat ke lini depan. Ronaldo Kuate ya, semoga dia bermain seperti lawan Brunei, walaupun permainan lawan Vietnam dan Brunei beda jauh ya, karena memang Brunei kan bukanlah tim yang kuat. Tapi ya oke, dia bisa mencetak gol, dia bisa mendapatkan beberapa kali ruang gerak yang bebas, ya itu perlu lagi dia lakukan nanti lawan Thailand. Ya Thailand memang adalah tim yang kuat, tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Kita punya peluang teman-teman, tinggal kita tunggu nanti taktik dari Coach Sintayong seperti apa, formasinya juga seperti apa. Dan para pemain perlu bermain tenang dengan keyakinan. Karena bermain di tanah air, ya supporter itu full mendukung. Dan saya harapkan para supporter juga nanti jangan membawa flare dan menyalakannya di dalam stadion. Jangan, kasihlah para pemain bermain dengan tenang. Dan kemudian juga saya berharap bahwa kita semua ya jangan sedikit-sedikit membuli para pemain dari timnas U19. Jangan nanti kalau timnas U19 kalah lawan Thailand atau juga gak juara di Piala AFF U19 ini, ternyata nanti akan bermunculan lah tuh tagar-tagar yang belakangnya out. Janganlah, kalian hentikan kebiasaan itu. Kita harus support 100%. Ya bahwasannya sekarang mereka belum bermain rapi, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bermain rapi. Pasti mereka bisa bermain secara rapi, karena kita juga punya pelatih kelas dunia, Sintayong, yang bekerja sangat amat keras. Coba saja teman-teman bayangkan betapa sulitnya kerja dari Coach Sintayong. Selain juga dia harus memantapkan permainan dari timnas U19 secara unit sebagai satu kekuatan,
dia juga mencoba untuk meningkatkan level permainan dari para pemain. Jadi itu tidak mudah bagi dia. Tapi dia mau capek. Dia mau berusaha dan bekerja sangat keras untuk bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia mulai dari U19, U23 dan juga senior. Artinya kita perlu support secara positif. Oke, jadi kita tunggu saja pertandingan besok malam. Kita support 100% dan kita harapkan para pemain dari timnas U19 bisa melakukan yang terbaik. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.